Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman di YouTube, di channel maksudnya. Jadi kali ini saya mau bikin tutorial. Jadi sebaiknya langkah-langkah apa yang ditempuh ketika kulkas di rumah kita kena banjir, teman-teman. Jadi untuk area mesin di sini itu terendam air. Dan ini kurang lebih sudah hampir 1 tahun kulkas ini dihentikan. Konon menurut cerita dari yang punya itu kulkas ini sebelumnya kena banjir. Sudah itu tidak lama kemudian dicolokin kulkasnya, hidup, nggak lama kemudian mati lagi, teman-teman. Nah ini masih termasuk mesinnya masih bisa ditolong, karena langkah yang paling tepat adalah sebelum dilakukan pengetesan, ketika kita menyadari bahwa kulkas kita terkena banjir, itu sebaiknya alat-alat yang harus diganti itu adalah ini, teman-teman. Jadi untuk PTC dan overload, itu untuk mengantisipasi kerusakan di mesin. Jadi sebaiknya kalau kulkas kena banjir atau terendam air, alat utama yang harus kita ganti adalah dua komponen tersebut. Karena apa? Jadi overload dan PTC itu ada celah-celah yang memungkinkan masuknya air ke dalam komponen tersebut, sehingga ketika air mengering, dia akan meninggalkan debu-debu di plat-plat kontak yang ada di overload ataupun PTC, yang itu akan mengganggu aliran listrik yang masuk ke kompresor, sehingga yang terjadi ampernya naik dan putus overloadnya. Nah, pada kasus lain sering dijumpai juga bahwa ketika diperiksa itu mesin sudah tidak bisa tertolong lagi, teman-teman, karena dua komponen tersebut tanpa dilakukan penggantian langsung dicolokin, sehingga hidup beberapa saat kemudian mati lagi gitu. Dan pada kondisi tersebut ternyata mesin itu udah nggak tertolong, artinya harus dilakukan penggantian kompresor, teman-teman. Dan ini untuk kasus kali ini ternyata kulkas masih bisa bekerja dengan baik, artinya untuk kompresornya ini saya lakukan penggantian untuk ini overloadnya putus, teman-teman ya, putus. Oke, jadi ini kita ukur menggunakan tang ampere, ternyata untuk arusnya masih cukup baik, teman-teman, untuk arus dari kompresornya sendiri. Jadi untuk dipahami, jadi kalau misalnya kulkas kita terkena banjir, itu alangkah baiknya sebelum dicolokin lakukan penggantian dua alat tersebut, teman-teman, untuk keamanan dari kompresor ini sendiri. Nah, ini yang saya lakukan perbaikan. Ini ada panggilan, jadi kulkas itu mati. Setelah saya tanya, ternyata kulkas ini bekas kena banjir dulunya, jadi dicolokin gak lah kemudian mati. Tapi setelah saya lakukan penggantian untuk dua alat tersebut, dia masih bisa bekerja dengan baik. Dan ini adalah debu-debu sisa dari endapan air banjir, teman-teman. Nah seperti ini. Oke, terima kasih untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.